Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kajian kita melalui media online. Ini kajian tafsir dari Tafsir Juz'il Amma, Tafsir Juz'il Thalathin, Tafsir Juz' Amma ataupun Juz' 30. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ataupun tafsir dari surat Al-Insyiqaq yang sudah kita jelaskan di pertemuan terakhir, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya dalam surat Al-Insyiqaq ini. Dan surat Al-Insyiqaq ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, berkaitan dengan kejadian hari kiamat. Nama suratnya juga Insyiqaq, dari awal ayat Idas sama'un syaqqat, yakni masdar dari insyaqqa, ya, yanshaqqu insyiqaqan, artinya terpecah, terbelah. Langit pada waktu itu akan terpecah belah. Dan dalam ayat yang lain yang pernah kita bahas, padanya ada pintu-pintu. Ya, langit yang sangat kokoh, yang sangat kuat itu pada hari kiamat akan terpecah belah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali penjelasan ayat berikutnya, dan akan kita tampilkan kitabnya. Ya. Kita akan bacakan terlebih dahulu di ayat yang ke-6, lanjutan dari ayat pertama sampai kelima yang sudah kita jelaskan di pertemuan terakhir. Kita masih merujuk kepada kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil Allafahu Syekh Mustafa Al-Adawi. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Nah, di ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-15 sudah kita bacakan tadi, dan akan kita terjemahkan secara ringkas terlebih dahulu sebelum kita beralih untuk melihat tafsir ataupun penjelasan oleh muallif dalam kitab tafsirnya ini, At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6 dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Ya, harfu ya di sini, ya, harfu ya di sini adatun nida, di antara salah satu alat untuk menyeru di dalam bahasa Arab,
Ya, ada beberapa alat-alat untuk menyeru. Ada ya, ada ya. Dan beberapa yang lainnya. Yang paling sering digunakan ya, yaitu panggilan. Ada nida, itu alat-alat untuk memanggil. Ya ayyuha. Jadi ini merupakan gabungan. Ya itu harfun nida, huruf untuk menyeru. Ya Allah. Ya akhi, ya. Nah, itu ya dalam bahasa Arab. Ya itu adalah huruf panggilan, harfun nida. Kemudian ayyuha. Nah, ayyuha ini juga rangkaian dari beberapa susunan, ya. Ayyu ini ada banyak i'rabnya ayyu. Ayyu itu bisa isim istifham, menanyakan ya afdoliyah dari dua keadaan. Ayyuhuma afdal misalnya. Ayyuhuma afdal, mana di antara keduanya yang paling afdal? Ayyuhuma a'la, mana keduanya yang paling tinggi? Nah, itu ayyu. Ayyu bisa isim istifham, bisa isim mausul, ya, dan bisa yang lainnya, dan dia bisa bergandengan dengan ya ini. Ya ayyu. Itu banyak sekali ya dalam ayat-ayat. Ya kemudian ayyu. Ya. Kemudian di sana bisa juga dia sebagai isim mausul, penyambung. Nah, jadi ketika dia jatuhnya setelah ya ayyuha, ayyu itu sendiri ya. Ha itu harfut tanbih. Ha itu harfut tanbih, huruf untuk memberikan peringatan gitu ya, supaya menghentak orang, supaya mengingatkan seorang. Ha itu namanya harfut tanbih. Seperti hadza. Hadza itu rangkaian ya. Hadza kitabun. Sebenarnya itu susunan ha sama za. Za itu artinya itu. Ya, atau ini. Ya, ini hadza, kemudian dia za lika za. Jadi itu rangkaian, hanya itu harfut tanbih yang dipakai juga di sini. Itu dalam sisi bahasa ya, bahasa Arab, atau antum akan dapatinya dalam ilmu nahwi. Ya, dalam ilmu nahwu akan didapati susunan-susunan ini. Jadi itu rangkaian ya ayyuha, ya ayyu dan ha. Ini seruan. Baik, jelas ya. Kemudian al-insanu. Al-insanu ini merupakan isim jamid. Oleh karena itu dari sisi i'rab ya, al-insanu ini bisa dia badal dari ayyu, karena ayyu di sini yang diseru. Misalnya apa? Ya Muhammadu. Muhammad ini kan yang munada, maksudnya yang diseru. Nah, ini munadanya mana? Yang diseru mana? Ayyunya. Ayyu. Ya ayyu. Ayyu gitu ya. Dari sisi bahasa saja ini. Ayyu. Ayyunya itu sebenarnya munada. Munada nakiro maksudah. Nakiro tapi dia yang dimaksud. Sehingga al-insan ini, kalau tadi Anda mengatakan ya insan, boleh atau tidak? Boleh. Ya al-insan, boleh. Al-insannya ini yang dipanggil. Ya-nya ini huruf panggilan. Tapi karena dia didahului oleh ayyu, ayyunya ini yang dipanggil. Maka insannya ini dari sisi nahunya, i'rabnya adalah badal. Ada yang mengatakan atof bayan. Ya, dia tidak pas kalau dibilang di i'rab dengan sifat. Ya, atau na'at. Na'at dari ayyu dia tidak pas, karena na'at itu lebih kepada isim-isim yang sifat ya, isim-isim sifat. Seperti ya ayyuhal katibu. Nah, katib ini dia bisa i'rabnya sifat. Tapi kalau isim jamid, karena katib ataupun ya sarik misalnya, ya ayyuhas sarik misalnya. Sarik ini merupakan sifat, jadi dia di i'rab dengan sifat. Dia isim mushtaq istilahnya ya, isim mushtaq. Insan ini isim jamid. Isim jamid itu yang dia sendiri. Ya, dia tidak ada pecahannya. Insan itu enggak ada pecahannya, enggak ada ansana yunsinu insanan, enggak ada begitu. Ya, berbeda dengan fiil seperti insyaqqa, insyaqqu, insyiqaqan. Ya, seperti itu. Taib, itu dia sedikit penjelasan ya ayyuha al-insanu, wahai manusia. Secara terjemahan dia maknanya apa? Wahai insan, wahai manusia. Itu tadi secara i'rab nahwinya saja. Innaka kadihun. Inna sudah berlalu ya beberapa kali. Inna ya ini harfu ta'kid. Yansabul isma wa yarfa'ul isma. Yansabul isma wa yarfa'ul khabar. Ya, ini yang menasabkan isim dan memarfu'kan, merofakkan khabar. Makanya kadihun bacanya. Innaka kadihun. Bukan kadihan ya. Innaka, kanya ini adalah dhamir, kata ganti anta ya. Kata ganti anta, ya ini seruan kepada insan tadi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau.
Ka itu adalah gantian dari apa? Anta. Namun anta dia tidak boleh disambung, sementara dia di sini harus disambung. Innaka, inna ini menyambung isim sebelumnya. Innaka, ka ini anta. Jadi tidak boleh Anda mengatakan inna anta. Inna antum, gitu ya. Inna antum mudarrisun, sesungguhnya kalian para pengajar. Nah, itu tidak boleh seperti itu, tapi diganti dulu dengan domir nasab, ya muttasil, domir nasab muttasil yang dia bisa nyambung. Innakum, innaha, innaki kalau anti. Nah, innaka ini sebagai seruan untuk insan tadi. Innaka kadihun, wahai manusia sesungguhnya engkau itu kadihun. Kadihun ini isim fa'il dari kadaha yakdahu, artinya sa'ah, yang berusaha keras. Jahada, ajhada, itu semakna dengan kadaha. Kemudian diambil isim fa'ilnya, kadaha yakdahu kadhan. Makanya di sini ada sebutan kadahan. Perhatikan, nah ini dia pengulangan seperti ini. Ya, dia disebut dengan maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Misal seorang mengatakan dorobtuhu dorban. Dorobtuhu dorban untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Aku telah memukul dia, ya, benar-benar telah memukul dia. Dorobtuhu dorban. Dorobtu kalban dorban. Aku telah memukul anjing itu, benar-benar telah kupukul. Nah, ini juga untuk menunjukkan takkid, untuk menunjukkan penekanan. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah seorang yang berusaha, kadihun. Berusaha untuk apa? Kadihun ila rabbik. Kadihun ila liqa'i rabbik. Ya, bisa ditambahkan seperti itu ya. Sesungguhnya engkau wahai manusia seorang yang berusaha untuk bertemu dengan Rabbmu, menuju Rabbmu. Dengan usaha apa? Usaha yang kadhan, usaha yang sungguh-sungguh. Maka apa kata Allah SWT selanjutnya? Famulaqihi. Famulaqihi. Ya, tapi diwakafkan ya. Famulaqih. Dan hak besar ya, famulaqih. Mulaki disambung dengan ha. Ha ini ya, perhatikan haknya ini kembali kepada siapa? Rob. Ini kembali kepada Rob. Ini maksudnya fa di sini fa atifah, fa atof ya. Maka engkau wahai manusia akan benar-benar menemuinya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik kadahan. Wahai manusia sungguhnya engkau bersungguh-sungguh untuk menuju Rabbmu, famulaki, maka kamu akan menemuinya. Ya, mulaki ini isim fa'il juga dari fi'il apa? Laqa yulaki. Ya, mulakin, mulaqan, mulakin. Baik. Jelas ya? Ini dia secara i'rabnya sedikit ringkas dan terjemahannya. Kemudian berikutnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fa-nya ini kembali lagi kepada fa ataf. Ya. Dan adapun amma itu bermakna atau secara terjemahan adapun. Ya, adapun. Dia juga termasuk harfu syartin ghairu jazim. Dia huruf syarat tapi tidak menjazmkan. Ya, wa amma man. Mannya ini sebagai isim mausul penyambung untuk menyambung kepada apa? Fi'il utiya. Utiya ini fi'il madhi lil majhul. Dia dimajhulkan, utiya. Aslinya apa? Ata. Ini aslinya ya, tapi dia dimajhulkan, utiya. Ata artinya mendatangkan. Kalau utiya didatangkan. Fa amma man utiya. Maka kitabahu. Ya. Fa amma man utiya kitabahu. Kitabahu ini ya, dia menjadi maf'ul, aslinya dia maf'ul tsani, jadi dia menjadi maf'ul awal. Dan sini utiya ada naibul fa'il ya. Dan adapun seorang yang didatangkan kitabnya. Ya, adapun seorang yang didatangkan kitabnya maksudnya catatannya. Ya, adapun seorang yang didatangkan kitabnya ataupun catatan, kitab di sini catatan biyaminih dari arah kanannya. Ya, adapun seorang yang didatangkan, bukan mendatangkan. Kalau ata mendatangkan, ini utia didatangkan kitabnya dari kanannya, kitabahu biyaminih. Ini aslinya yamin ya. Yamin itu artinya kanan. Ditambah ba di sini, ba harfu jar. Biyaminih maksudnya dari sisi kanannya.
Hi-nya ini kembali kepada insan. Ya, kembali kepada insan yang dimaksud. Fa amman utiya kitabahu biyaminih. Jelas? Fasaufa yuhasabu hisaban yasiron. Fasaufa, fa ini kembali lagi kita jelaskan, fa adalah atof. Fa atof. Ya, ini fa yang menyambung saja dia. Maka ya, saufa adalah harful istiqbal. Harful istiqbal maksudnya yang memberikan makna nanti akan terjadi. Ya, seperti seorang mengatakan akul, saya akan makan. Kemudian dia mengatakan saufa akul, saya nanti, nah begitu ya. Saya nanti lebih jauh lagi secara maknanya. Saufa jadi harful istiqbal, huruf yang menunjukkan nanti. Istiqbal itu nanti ke depannya, mustaqbal. Fasaufa dan nanti ya yuhasabu. Yuhasabu juga ini fi'il mudhari yang sudah dimajhulkan. Aslinya apa? Yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Harokatnya ini aslinya harusnya di bawah sini, yuhasibu. Dia ditaruh di atas berarti dia jadi majhul, bukan maklum. Yuhasibu artinya adalah menghisap, yuhasabu artinya dihisap. Nah begitu. Sama seperti yadribu artinya memukul, yudrabu dipukul. Ya, yakulu memakan, yukal dimakan. Ya, begitu dia. Yuhasibu artinya menghisap, menghitung. Kalau yuhasabu dimajhulkan menjadi dihitung. Fasaufa yuhasabu, maksudnya seorang insan itu nanti akan dihitung. Ya, naibul fa'il di sini dhamir mustatir takdiruhu huwa, yaitu kembali kepada insan tadi yang akan didatangkan kitabnya dari arah kanan, dia akan dihisap. Dihisap dengan cara apa? Hisaban yasira. Ya. Ya, ini dia akan dihisap dengan hisab yang mudah. Ini naat dia, naat man'ut. Hisab yang mudah, hisab yang gampang. Baik, inilah dia orang-orang yang diberikan catatannya dari sebelah yamin, sebelah kanan. Selanjutnya, wa yanqalibu. Wawnya ini waw atof, tidak nyambung sama yanqalib ya, beda. Wawnya ini waw sendiri ya, harful atfi atau harfun atifah. Yanqalibu ini fi'il mudhari' juga dari inqalaba. Yanqalibu artinya kembali, roja'a yarji'u. Bisa bermakna apa? Roja'a yarji'u. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali. Kembali kemana? Ila ahlihi. Siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, atau yang dimudahkan hisabnya dengan hisab yang sangat gampang, yang sangat mudah. Dan dia akan kembali, yanqalibu yakni yarji'u. Kembali kemana? Ila ahlihi. Dia akan kembali bertemu lagi dengan keluarganya. Dalam keadaan apa? Ini hal namanya. Dalam keadaan masruron. Masrur itu artinya gembira, senang. Ya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, gembira. Ya, maksudnya kembali kepada keluarganya yang ada di surga, dari bidadari atau keluarga-keluarganya yang akan dipertemukan oleh Allah di surga. Dia akan kembali ke sana. Bagi orang-orang yang diberikan catatan dari sebelah kanan, mendapat hisab yang gampang juga, mudah hisabnya, enggak susah, enggak sulit, enggak panjang, enggak lama, mudah. Ya, hisabnya sebentar. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Baik, jelas itu ya. Kemudian berikutnya wa amma, sama seperti tadi. Kalau ini fa amma di atas, dia pakai fa. Dia pakai waw di sini. Sama-sama huruful atifah ya, huruful atfi. Huruf atof. Amma seperti ini. Ya, ini dia litakhyir, maknanya bisa untuk pilihan, tapi dia juga tergolong harfu syartin ghairu jazim. Huruf syarat tapi tanpa menjazm. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan adapun seorang yang diberikan, sama fi'il madhi lil majhul. Adapun seorang yang diberikan kitabnya wara ini bermakna khalfa. Ya, ini zaraf ya, zuruful makan. Ada zuruful zaman, ada zuruful makan. Ada zaraf makan, ada zaraf zaman. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Wara ini termasuk keterangan tempat.
amam, kudam itu depan ya, amam, kudam, wara ya belakang artinya ya, khalfa itu belakang. Ya, warai, khalfi, amami, kudami, yamini, ya dia shimali, yasari. Nah itu dia. Yamin bisa yumna atau yasar, shimal. Wara artinya belakang. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya, wara'a dhahri, dari belakang zaharnya ini zahar punggung. Jelas ya, enggak ada yang susah di sini insyaallah. Fasaufa yad'u subura. Ya, ini sama seperti fasaufa di sini. Fa huruf ataf, saufa harfu istiqbal yang menunjukkan nanti. Maka nanti seorang yang diberi kitab dari belakang punggungnya, maka nanti dia akan memanggil. Da'a yad'u artinya dakwah, memanggil, menyeru. Berdoa. Ya, ini memanggil dia berteriak, dia akan menyeru. Apa yang dia seru? Subura. Subura itu artinya halak, binasa. Dia akan memanggil dengan seruan yang menunjukkan kecelakaan. Duhai celaka, binasa. Nah, seperti itu maknanya. Fasaufa yad'u subura, dia akan menyeru dengan seruan ya, subur itu artinya halak, wail. Ya, dia mengatakan mungkin ya waili, auzubillah gitu ya, wahai celaka diriku, binasa aku. Ketika dia dapati catatannya itu datang dari mana? Dari belakang. Wa yasla sa'ira. Yasla juga telah berlalu, penjelasan yasla bermakna apa? Yadkhulu. Ya, wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala, sa'ir. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala. Ya, yasla sa'ira, dia akan masuk ke sa'ira, yaitu neraka yang menyala. Innahu, inna juga ini menyambung dengan dhamir. Sama seperti innaka yang di atas ini. Kalau ka ini gantian anta, kalau hu ini gantian apa? Huwa. Jadi nggak bisa kita mengatakan apa? Inna huwa. Tapi apa? Innahu. Kalau hiya, innaha. Seperti itu. Hu ini dikembalikan kepada siapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Ini dikembalikan kepada orang yang bahagia, masrur. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia ya pada keluarganya dulu. Afwan, ini kembali masih cerita ya, wa yasla sa'ira. Jadi innahu kana di sini menunjukkan madi minaz zaman fid dunya. Kana di sini menunjukkan si ini ya yang diberikan kitabnya dari arah belakang. Innahu kana, yakni innahu kana fid dunya fi ahlihi. Orang ini yang dilemparkan, yang masuk ke dalam neraka sa'iron ini dulu semasa di dunia. Nah begitu ya. Ketika dia di tengah-tengah keluarganya, dia dalam keadaan bahagia. Maksudnya di dunia orang ini bahagia. Tapi setelah di akhirat catatannya diberi dari arah belakang. Akhirnya dia dilempar ke dalam neraka yang menyala-nyala. Padahal dulunya dia di dunia adalah orang yang bahagia, orang yang senang, ya, dicukupi tempat tinggalnya, kehidupannya, nggak pernah susah, ya, nggak pernah mengalami kesulitan ekonomi, senang-senang saja, tapi tidak beramal saleh. Akhirnya pada hari kiamat dia dapati catatannya dari belakang, datangnya dari belakang, maka dia pun menyeru dengan seruan yang subura, dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ira. Padahal dulunya dia di tengah-tengah keluarganya orang yang gembira. Taib. Innahu dhanna allai yahur. Sesungguhnya dia meyakini ya, innahu dhanna yang dimaksud di sini udah jelas waktu itu. Dhanna yang dimaksud di sini bukan dhon yang marjuh, tapi dhon yang dimaksud di sini dhon yang rajih. Dhon itu ada dua, dhon yang marjuh, dhon yang tercela gitu ya, artinya suudzon. Itu namanya dhon yang marjuh, suudzon. Berprasangka buruk tanpa ada bukti. Tapi ada dhon yang rajih, dugaan yang kuat. Kenapa? Sudah ada bukti. Ini sudah terbukti, catatannya datang dari arah belakang. Maka pada waktu itu dia yakin. Innahu dhanna. Sungguhnya dia akan yakin. Dhanna ini fi'il madhi ya. Dia yakin kalau innahu kana fi ahlihi masrura,
Ini masruran itu khabar dari kana, ya. Innahu kana masruran fi ahlihi. Nah, begitu ya. Innahu kana masruran fi ahlihi, tapi didahulukan yang fi ahlihinnya, muta'alliqnya didahulukan. Innahu kana fi ahlihi masruran. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia meyakini, annahu, sebenarnya ini annya ini an mukhaffafah, ya, minas saqilah, an yang diringankan. Annya ini an yang diringankan. Jadi aslinya innahu dhanna annahu, ya, al-layyahur. Jadi layyahur. Innahu dhanna annahu layyahur. Sesungguhnya dia meyakini bahwasanya dia tidak akan binasa. Maka jawabannya apa? Bala. Ya, ini harfu jawabnya, ini jawabannya. Sekali-kali tidak. Ya, inna rabbahu kana bihi basiro. Sesungguhnya Robnya benar-benar melihat apa yang dia lakukan. Paham di sini? Itu dia ya, secara terjemahan makna innahu dhanna an la yahur. Jadi innahu dhanna annahu la yahur. Sesungguhnya dia menyangka dulunya, meyakini bahwasanya dia tidak akan binasa. Maka dijawab oleh Allah, bala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala, ya, kamu enggak akan binasa. Robmu basiron. Robmu itu maha melihat, ya, bihi, yaitu si orang ini tadi yang diberikan catatannya dari belakang. Ya, itu dia, balas. Inna rabbahu kana bihi basiro. Sudah, tidak usah banyak cerita, kan begitu bahasa kita ya. Tidak usah banyak cerita kamu, keyakinanmu itu adalah keyakinan yang keliru. Robmu yang mengetahui, yang maha melihat apa yang kau perbuat. Baik. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tadi sekilas ringkas saja ayat per ayat yang akan dijelaskan di sini ya. Itu telah kita terjemahkan. Demikian juga sudah kita sebutkan tadi beberapa i'rab ringannya ya. Kita lihat jelasan dari al-muallif Syekh Mustafa Al-Adawi. Kata beliau, uzkur makna ma yali. Uzkur makna ma yali. Sebutkan makna kalimat berikut ini. Kadihun, kadhan, ya, yanqalibu, yad'u subura, yahur. Apa makna kalimat-kalimat ini? Lihat jawabannya. Kadihun, kata beliau, kalimah kadihun amilun. Ya, ini seorang yang beramal. Jadi innaka kadihun, sungguhnya engkau seorang yang beramal, dan ditakkid lagi, dikuatkan lagi dengan apa? Kadhan. Nah, makanya kadhan artinya apa? Amalan. Jadi innaka amilun ila rabbika amalan. Nah, gitu ya. Atau bermakna kadaha itu bukan amalan biasa ya, tapi amalan yang sudah lebih ditinggikan. Makanya maknanya sebenarnya lebih condong kepada sa'a. Amalan ya ini yang sudah seperti berlari atau jahada, sungguh-sungguh. Yanqalibu maknanya apa? Yarji'u. Yanqalibu maknanya yarji'u. Yad'u subura maknanya yad'u, yarji'u artinya kembali ya. Amil seorang beramal, amalan yaitu pekerjaan. Yarji'u kembali. Yad'u ala nafsihi bis-subur. Ya ini seorang yang mendoakan keburukan untuk dirinya. Da'a yad'u kalau pakai ala itu artinya doa keburukan ya. Tapi kalau pakai lahu mendoakan kebaikan. Itu bedanya da'a ini, lahu. Kalau Anda mengatakan yad'u lahu, ya berarti apa? Dia mendoakan kebaikan. Ya. Tapi kalau yad'u ala, berarti mendoakan keburukan. Itu dia. Beda huruf jar saja jadi beda maknanya. Ya. Nah, yad'u ala nafsihi bis-subur. Maksud dari yad'u subura yakni ya dia waktu itu yad'u ala nafsihi, dia mendoakan keburukan untuk nafsihi, untuk dirinya sendiri. Yaitu dengan bis-subur. Apa itu subur? Wahwal halak, yaitu kebinasaan, kehancuran. Ya, dia mendoakan kehancuran untuk dirinya sendiri. Duhai binasalah aku, kata dia. Hancurlah aku ini kalau begini. Kenapa? Karena dia dapati kitabnya datang dari arah belakang.
Yahur, yarji. Ya, yahur, yarji. Ya, yahur juga bisa bermakna yarji. Ya, seperti yang tadi ya di sini ya, innahu dhanna alla yahur. Ya, ini dia menyangka ataupun mengira bahwasanya dia tidak akan kembali. Ya, dia tidak akan maksudnya dia tidak akan kembali lagi dibangkitkan, dia tidak akan binasa, tidak akan hancur. Tapi di sini yahur, ya ini yarji kata beliau. Jadi dia menyangka dahulunya dia tidak akan kembali lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melihat dia, ya, Maha melihat dia semasa di dunia. Taib. Itu beberapa makna secara bahasa. Kita lihat penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi yang berikutnya. Soal pertanyaan, mal muradu bil kitabi fi qoulihi ta'ala fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Apa yang dimaksud dengan kitab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa yang dimaksud dengan makna apa? Kitab kata beliau. Ya, ini kitab. Apa maknanya? Ini kan disebutkan kitabahu. Fa amma man utiya kitabahu. Apa makna kitab kata beliau sini? Mal muradu bil kitab fi qoulihi ta'ala. Pada firman Allah taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Al jawabu kata beliau, jawabannya al muradu bil kitab kitabul a'mal. Yang dimaksud kitab di sini adalah catatan amal, kitab amal, a'mal, jamak ini ya. Amal jamaknya apa? A'mal. Ya, ini kitab yang memuat tentang amal-amal dia sendiri. Di situ ada catatannya semua dari dia balik sampai dia meninggal dunia, ada semua di situ. Atau dari dia lahir sampai dia baliknya, kemudian sampai dia meninggal dunia, maka ada semua di sana. Ya, kitabul a'mal yang dimaksud di sini, bi kitabil a'mal. Semua catatannya ada di sana. Apa yang dia lakukan ada semua di sana. Itu makna Alkitab. Ya, itu makna Alkitab di sini. Kemudian berikutnya naikkan ke atas, ya. Yang berikutnya kata beliau as-su'al mal muradu bil hisabi al-yasiri fi qoulihi ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah di sini, hisab yasir? Pada firman Allah taala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata beliau al-jawabu al-muradu bil hisabil yasiri, yang dimaksud dengan hisab yang gampang, hisab yang mudah, al-ard. Ya, al-ard yaitu ditampakkan. Ard, perlihatkan. Itu maknanya. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Maka sungguh al-Imam Bukhari, Imam Muslim telah mengeluarkan sebuah hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Aisyah yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Tidak ada seorang pun yang dihisab nanti melainkan binasa. Qalat, maka berkata Aisyah, qultu, aku pun berkata, seakan-akan aku ini berhujah kan gitu ya. Ya, agak berbenturan ini dengan ayat apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena Nabi mengatakan apa? Laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Tidak ada satupun yang dihisab melainkan akan binasa. Aku pun berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ja'alani Allahu fida'aka. Ya, Allah yang menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Ini ungkapan Arab ya. Alaysa yaqulullahu azza wa jal, bukankah Allah Ta'ala berfirman? Dia bawakan ayat, berdalillah Aisyah ini ya. Berdalil ketika dapat hadis dari Nabi. Lihat nih bagaimana pentingnya mengikuti pemahaman Nabi. Ya. Apa yang kita pahami dari ayat harus mengikuti ya pemahaman Nabi, standarnya itu Nabi. Walaupun Aisyah punya pemahaman sendiri dengan ayat, ya kan hafidhah lah juga ya, hafidhah, menghafal ayat juga. Ayatnya itu juga dari Nabi. Makanya dia mengatakan, wahai Rasulullah, Allah telah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq, dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa amma man utiya kitabahu biyaminih
fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, ini gimana? Ayatnya disebutkan apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Engkau mengatakan tadi apa? Laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Tidak ada satupun yang dihisab melainkan akan binasa. Lah ini gimana dengan ayat ini? Bahwasanya nanti ada orang yang dihisab dengan hisab yang yasir, yang gampang. Ini seorang yang diberikan kitabnya dari mana? Dari sebelah kanannya. Ya, qala, maka apa jawaban Nabi? Nah, ini dia. Ini pemahaman yang benarnya, Aisyah. Zaka al-ardu yu'raduna wa man nuqisha al-hisaba halaka. Ya, zaki, afwan, bukan zaka ya. Zaki al-ardu. Wahai Aisyah, ayat itu hisaban yasira yang dimaksud adalah apa? Al-ard. Al-ardu itu maksudnya diperlihatkan semuanya catatannya. Ya, diperlihatkan catatan. Yang baik diperlihatkan catatan dari sebelah kanan. Paham kan? Yang buruk, orang-orang yang buruk diperlihatkan catatan dari sebelah kiri atau dari belakang, ya. Dalam ayat yang lain dari sebelah kiri ataupun dari belakang. Nah, itu namanya al-ardu. Ya, itu namanya al-ardu. Nah, jadi hisaban yasira zaki al-ardu. Yu'radun, yakni ditampakkan kepada mereka. Wa man nuqisha al-hisaba, siapa yang didebat, ya. Siapa yang munaqasyah ini artinya dipermasalahkan gitu ya. Wa man nuqisha, siapa saja yang dipermasalahkan hisabnya, wa man nuqishal hisaba, siapa saja yang catatannya, hisabnya itu dipermasalahkan, halaka, maka dia akan binasa. Paham dari sini? Itu yang dimaksud oleh beliau, laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Yang dimaksud beliau di sini orang-orang yang dihisab dan dipermasalahkan hisabnya. Adapun yang enggak dipermasalahkan hisabnya, yang datang catatannya itu dari sebelah kanan, maka ini tidak masalah. Inilah yang dimaksud hisaban yasira. Nah, itu dia. Baik. Ya. Selanjutnya kata beliau, walil ulama fi tafsiril ard aqwalun minha. Maka para ulama memiliki beberapa tafsiran tentang makna al-ard ini. Ada beberapa aqwal. Annal muradu bil ard, bahwa yang dimaksud dengan al-ard diperlihatkan kitab-kitab tadi, yakni ardun nasi alal mizan. Ya, ini diperlihatkannya kepada manusia, ditampakkannya kepada manusia, ya, di hadapan mizan. Ya, ditampakkan kepada manusia itu mizan. Jadi itu maknanya. Wa minha, ada yang mengatakan ayyanzura fi a'malihi, dia melihat pada amal-amalnya. Ya. Fayughfaru lahu sayyuha, kemudian dimaafkan keburukannya ataupun yang jelek-jeleknya dari amal tadi itu dimaafkan atau diampuni. Wa yujaza ala hasaniha, dan yang dibalas hanyalah yang baik-baiknya. Nah, itu ada yang memaknai al-ard di sini, bahwa seorang itu nanti akan melihat amal-amalnya. Tapi amal-amal yang buruknya ternyata dimaafkan, yang dibalas itu hanya sebatas amal yang baik. Amal yang buruknya udah dihapus. Fayughfar itu dihapuskan, ditinggalkan, dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanyalah amalan yang baik-baik saja, itu yang dibalas. Nah, kata beliau, wa asahhuha, dan yang paling sahih makna ard di sini ardul a'malil abdi. Ardu a'malil abdi alaihi baina yadaillah, yaitu dipampang ataupun diperlihatkannya amal-amal hamba tadi di hadapan si hamba itu sendiri, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, summa maghfiratuha lahu, kemudian Allah taala memaafkan dia atau mengampuni kesalahan ataupun kekurangan amal si hamba tadi. Wa dalla ala dzalika ma akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dan yang menunjukkan hal itu adalah riwayat dari Bukhari dan Muslim min hadithi Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdullah bin Umar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yudna al-mu'minu yaumal qiyamah, nanti seorang mukmin akan didekatkan pada hari kiamat. Seorang mukmin akan didekatkan pada hari kiamat. Didekatkan kemana? Min rabbihi azza wajal, didekatkan kepada
Robnya. Jadi pada hari kiamat nanti, ya kaum mukminun satu persatu didekatkan kepada Allah. Seorang mukmin akan didekatkan kepada Allah. Hatta yad'a alaihi kanafahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan atasnya kanaf. Ya, kanaf ini catatan-catatannya. Ya, apa yang dia lakukan itu akan diletakkan di hadapan si hamba mukmin. Nih catatanmu. Fayuqarriruhu bidzunubihi. Maka si hamba tadi pun mengakuinya. Mengakui dengan dosa-dosa tadi. Ya, fayuqarriruhu, yani Allah Subhanahu wa taala meminta pengakuan. Ya, fayuqarriruhu bidzunubihi. Allah taala meminta pengakuan si mukmin tadi terhadap apa? Dosa-dosanya. Fayaqul, Allah taala berkata kepada si mukmin yang didekatkan tadi, hal ta'rif? Nah, kau tahu ini yang kau lakukan? Ini dosamu ini. Kamu pernah buat ini. Kamu pernah buat ini. Di sini kau melakukan maksiat ini. Di tempat ini kau melakukan maksiat ini. Ya, di waktu ini kamu ini ditunjukkan. Allah meminta dia, kau ngaku enggak? Hal ta'rif? Ngaku enggak kamu? Gitu ya. Ngaku enggak kamu wahai hambaku mukmin? Ai Rabbi, kata si mukmin. Wahai Rabbku, a'rif. Ya, aku ngaku ini, benar. Ya, a'rif, aku tahu, aku lakukan ini, aku melakukan maksiat ini, aku lakukan dosa ini, lakukan dosa ini. Qala, maka Allah taala mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa maksiatmu itu selama engkau di dunia, sehingga enggak ada yang tahu kau berbuat maksiat. Masya Allah, ya. Nah, demikian penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada si mukmin tadi, fa inni qad satartuha, sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu itu, 'alaika fid dunya, ketika engkau hidup di dunia. Wa inni aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu itu hari ini ya mukmin. Ya, fayu'ta sahifatan, ya sahifata hasanatihi, sehingga yang diberikan kepadanya hanyalah catatan amal-amal yang baik-baik saja. Adapun dosa-dosa yang sudah diakui oleh si hamba tadi, yang ini tidak diketahui oleh yang lainnya. Jadi ini pembicaraan antara Allah dan si mukmin, yang lainnya nggak tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosanya semasa di dunia. Maka ini kalau kita gabungkan dengan beberapa hadis, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin ketika di dunia, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini dia faedahnya. Maka jangan suka membongkar aib saudaranya. Ya, jangan suka menceritakan aib saudaranya, kecuali itu hal yang sangat berbahaya. Aib seorang itu bisa membahayakan orang lain, sehingga harus diceritakan. Jika tidak, maka tidak perlu kita menceritakannya. Dengan tujuan apa? Supaya Allah Ta'ala menutupi aib-aib kita juga di dunia. Tidak ada yang mengetahui aib kita. Dosa yang telah kita lakukan tidak ada yang tahu, karena ditutupi oleh Allah. Dan nanti di akhirat juga Allah Ta'ala tidak membuka dosa-dosa tadi, sehingga tidak ada orang yang tahu kecuali Allah saja yang tahu, dan dia mengampuninya. Nah, itu dia para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin pada hari kiamat akan diberikan catatan-catatan yang baik-baiknya saja. Ya, gembiralah dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan hisab yang yasir, hisab yang mudah. Nah, adapun sebaliknya kata beliau, fa amma wa ammal kuffaru wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang jahat, fayunadi bihim ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggil mereka di hadapan seluruh makhluk. Ya, maksudnya apa? Dipermalukan dan diumumkan dosa mereka. Ya, fayunadi maksudnya diserukan. Alladzina kadzabu ala rabbihim, ini para pendusta-pendusta ini mereka ini orang kafir ini lihat nih wajah-wajah mereka. Jadi dipermalukan, diperlihatkan maksiat-maksiat mereka, dosa-dosa mereka, kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kezaliman mereka ditampakkan di hadapan ru'usul khalaik, di hadapan seluruh makhluk yang dikumpulkan pada hari kiamat di mahsyar, manusia dari masa Adam sampai terjadinya hari kiamat. Maka semua diumumkan pada waktu itu. Allahu Akbar. Baik, itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala sekilas dari makna hisab yasir, ataupun tadi makna beliau memberikan penjelasan yang dimaksud dengan hisab yasir, ya.
Taib. Berikutnya, soal. Manil muradu bil ahli fi qoulihi ta'ala, apa yang dimaksud dengan ahli di sini? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada ahlinya, kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Apa makna ahli di sini? Al-jawab, kata beliau, jawabnya hum ahluhu alladzina a'addahumullahu lahu fil janan. Ya, minal huril 'ain. Wa ahluhu min ahlis shalah alladzina kanu ma'ahu fid dunya wa sabaquhu ilal jannah min zaujatin wa auladin wa abain wa ummahatin wa ashirah wa asdiqa. Jadi makna ahli di sini bisa itu makna ahli di sini yakni yang akan menjadi keluarganya secara khusus di surga yang Allah Ta'ala siapkan berupa bidadari-bidadari. Nah, ini keluarga khusus di surga. Jadi setiap orang dari ahlul jannah sudah Allah siapkan keluarganya di sana. Seorang yang sebatang kara semasa di dunia. Tidak ada satu keluarga pun yang beriman kecuali dia sendiri yang beriman. Ya, tidak punya istri yang beriman, tidak punya ayah ibu yang beriman, kakak adiknya nggak ada yang beriman, dia sendiri yang beriman misalnya. Ada seorang yang seperti di dunia, maka setiap ahlul jannah Allah akan siapkan keluarga baginya di surga. Di antara keluarganya nanti adalah para bidadari-bidadari yang akan menemani dia ya di sana. Baik, itu satu makna ahli di sini. Ataupun makna ahli di sini adalah ahlus shalah, keluarga-keluarganya yang saleh, yang menemani dia semasa di dunia ataupun yang telah mendahulunya masuk surga. Apakah itu istrinya semasa di dunia yang salehah, nanti akan bertemu kembali di surga, dipertemukan kembali, ataukah anak-anak yang saleh akan dipertemukan kembali di surga, aba ataupun bapak, kakek dan terus ke atas, ummahat, ibunya ibu dan terus ke atas, wa ashirah dan seluruh keluarga, paman bibi yang beriman yang saleh, wa asdiqa teman-temannya dulu, sahabat-sahabatnya, ya, friendnya, apakah itu istilahnya, yang saleh-saleh akan ketemu nanti di sana. Yang menemani dia, teman sekolahnya, teman SD-nya, teman SMP-nya, yang ketemu nanti mereka juga termasuk orang-orang saleh, teman kerjanya dulu, teman bermainnya, teman sholatnya, teman di masjidnya, dan seluruhnya akan ketemu jika mereka ahlus shalah, orang-orang yang saleh. Baik. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kaifa yujma'u baina qaulihi ta'ala fi sya'nil kafir wa amma man utiya kitabahu bishimalihi dalam surah Al-Haqqah, wa qaulihi ta'ala aidan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Bagaimana kita mengkompromikan, kata beliau, antara firman Allah Ta'ala yang menceritakan orang kafir dalam surat Al-Haqqah disebutkan kitabnya datang dari arah kiri, ya kan? Dalam surah Al-Haqqah. Bagaimana kita mengkompromikan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq ini yang disebutkan bahwasanya ya orang-orang yang buruk tadi, yang suburo, didatangkan kitabnya dari mana? Dari belakang, wara'a dhahri. Ini gimana ngompromikannya? Jawab, kata beliau, al-jawab la ta'arudha. Tidak ada ta'arud antara keduanya. Tidak ada ta'arud, ini tidak ada kontras, tidak ada benturan ataupun tidak bertolak belakang. Tidak ada kontradiksi antara dua dalil tersebut, surat Al-Haqqah tadi atau surat Al-Insyiqaq. Fal kafiru yu'ta kitabuhu bishimalih wa yaduhu wara'a dhahri. Jadi kata beliau, cara menggabungkannya bahwa nanti orang kafir kitabnya itu didatangkan dari arah kiri, sementara tangannya terbelenggu ke arah belakang. Nah, gitu ya. Tangannya terbelenggu dari arah belakang, didatangkan kitabnya dari kiri. Qala At-Tabari rahimahullah, berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, wa amma man u'tiya kitabuhu minkum ayyuhan nas. Adapun kalian wahai manusia yang kitabnya didatangkan yauma idin pada hari itu, wara'a dhahrihi dari arah belakangnya, walidzalika wasafahum jalla sana'uh ahyanan annahum yu'tuna kutubahum bisyama'ilihim wa ahyanan annahum yu'tunaha min wara'i dhahrihim atau min wara'i zuhurihim. Ya. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka terkadang
didatangkan kitab mereka dari kiri, dan terkadang ahyanan didatangkan kitab mereka dari belakang. Jadi ini tidak ada kontradiksi. Ya, bisa digabungkan antara keduanya. Jadi bisa saja kitabnya itu datang dari sebelah kiri, kemudian tangannya terbelenggu di belakang. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menunjukkan penghinaan kepada orang-orang yang kafir. Taib, wallahu a'lam. Berikutnya. Masih cukup waktu? Masihlah dikit lagi. Mal muradu biqaulihi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bahagia, gembira. Apa maknanya ini? Al-jawabu maknanya wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu ya makna dari ayatnya. Anna hadzal kuffara kana fid dunya ya wastu ahlihi atau wasta ahlihi masruran bi kufrihi wa dhalalihi wa khilafihi li amrillahi wa irtikabul ma'asi. Maknanya apa? Bahwasanya ya orang kafir ini semasa dia di dunia, kana fid dunya, semasa dia di dunia, ya dia di tengah-tengah keluarganya ya wastu ahli, bacanya ya, kana fi dunyahu wastu ahlihi masruran bi kufrihi. Seorang yang kafir di tengah-tengah keluarganya semasa di dunia dia dalam keadaan bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan kekufurannya, dengan kesesatannya, dengan penyelisihannya terhadap perintah Allah dan melanggar maksiat, ya, mengerjakan kemaksiatan. Dia senang dengan kekufuran. Ya, dia bersenang-senang dengan kesesatannya, dengan kemaksiatannya. Nah, ini sudah tingkatan yang sangat berat ketika seorang itu senang dengan berbuat kufur, senang dengan maksiat, ya, senang dengan kejahatan, kezaliman, senang dengan kefasikan. Naudzubillah. Karena sungguhnya orang-orang yang beriman tidak suka dengan kekufuran, tidak suka dengan kefasikan, tidak suka dengan kemaksiatan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ya, dalam surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi dialah Allah yang menjadikan kalian cinta dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi iman itu sehingga terasa indah dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang telah menjadikan diri kalian itu benci dengan kefasikan, dengan kekufuran, dengan kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah tatkala ada rasa senang, cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada kefasikan, cinta kepada kekufuran. Ini adalah alamat yang berbahaya. Sesungguhnya ciri-ciri orang beriman, dia cinta dengan iman, cinta dengan ketaatan, cinta dengan kesalehan. Walaupun ada sebagian orang beriman berjuang, berusaha untuk menundukkan syahwatnya, hawa nafsunya agar bisa melaksanakan keimanan, amal soleh tadi. Namun jangan sampai dia cinta dengan kekufuran, cinta kefasikan, cinta kemaksiatan. Ini alamat jelek. Baik, ini sama halnya seperti orang-orang kafir ini yang mereka merasa senang dengan kekufuran di tengah-tengah keluarganya, senang dengan kesesatannya, senang dengan menyelisihi perintah Allah, senang dengan melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Terakhir betul. Soal, kata beliau, pertanyaan, waddih al-murada biqaulihi ta'ala. Waddihil murada biqaulihi ta'ala. Jelaskan maksud dari firman Allah Ta'ala, bala fi qaulihi ta'ala, bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, apa makna di sini? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Jawab, kata beliau, al-makna wallahu a'lamu. Maknanya dan Allah yang lebih mengetahuinya. Bala, ya, sekali-kali tidak gitu ya. Artinya ini menunjukkan jawaban. Layahuranna, sungguh dia benar-benar akan kembali. Ya, wal yarji'na, sungguh dia benar-benar kembali ila rabbih. Wal yub'atsanna, atau benar-benar dia akan dibangkitkan. Itu maknanya ya. Yahur di sini tadi adalah
yarji, sungguh dia akan yahur, benar-benar dia akan dikembalikan dan akan bangkitkan. Kenapa? Karena dia dahulunya semasa di dunia dhanna allai yahur. Ya, dhanna allai yahur, dia menganggap, meyakini bahwasanya dirinya itu tidak akan dikembalikan lagi. Bahwasanya dirinya itu tidak akan dibinasakan. Padahal dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kecelakaan, itu karena dia melakukan kekufuran semasa hidupnya. Dia akan mendapatkan catatan buruknya dari sebelah kiri ataupun dari arah belakangnya. Tapi para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, ini dia beberapa penjelasan dari al-muallif Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitab At-Tasil Ta'wil Tanzil dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bacakan kembali, lanjutkan kembali tafsir surat Al-Insyiqaq dari ayat 16 sampai kepada ayat 25 di pertemuan berikutnya insyaallah. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.